Wah wah wah, bikin dunia gempar. Media Amerika sampai puji bek timnas Indonesia usai kalahkan Manchester United. Apakah pemain timnas Indonesia sudah layak menjadi pemain Liga Eropa? Begini penjelasannya. Diumumkan tepat hari ini. Ini dia hasil drawing Piala Asia U23. Kira-kira timnas Indonesia ikut atau tidak? Begini kabar mengejutkannya. Nah ini nih, baru juga mendarat di Bali. Venezia beri kabar mengejutkan ke Jay Edzas. Kira-kira kabar apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Amerika puji bek timnas Indonesia usai kalahkan Manchester United. Penampilan mengejutkan datang dari laga persahabatan antara Manchester United dan ASEAN All-Stars yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Rabu 28 Mei 2025. Dalam pertandingan yang menjadi bagian dari tur pramusim The Red Devils di Asia, Manchester United harus menerima kekalahan dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh Maung Luwin pada menit ke-71. Namun, sorotan utama dari laga ini bukan hanya kekalahan tim raksasa Liga Inggris tersebut, melainkan performa salah satu bek muda asal Indonesia, Kakang Rudianto, yang sukses mencuri perhatian bahkan hingga dipuji oleh media besar asal Amerika, ESPN. Kakang Rudianto yang menjadi wakil Indonesia bersama Malik Rizaldi di laga tersebut masuk pada menit ke-68 menggantikan Irfan Fandi. Meski hanya bermain kurang dari 30 menit, bek muda milik Persib Bandung itu tampil penuh ketenangan dan soliditas dalam menjaga lini belakang ASEAN All-Stars. Yang menarik, ESPN secara khusus menyoroti performanya, memberikan rating 6 dari 10. Nilai yang cukup tinggi mengingat kualitas lawan yang dihadapi, yaitu Manchester United yang diperkuat pemain-pemain bertalenta seperti Alejandro Garnacho dan Harry Amas. Dalam laporannya, ESPN menuliskan bahwa Kakang tampil tanpa beban meski minim pengalaman internasional dan tetap mampu mengamankan sisi pertahanan saat mendapat tekanan. Bahkan ia tercatat beberapa kali melakukan intersepsi penting dan membantu rekan setimnya, Azam Azmi, ketika lini belakang mulai ditekan oleh serangan cepat dari Garnacho. ESPN menyebut bahwa Kakang memberikan perlindungan yang baik bagi gawang ASEAN All-Stars dan tak terlihat gugup ketika harus berhadapan dengan pemain kelas dunia. Ironisnya, meskipun mendapat sorotan dan apresiasi internasional atas penampilannya melawan tim sekelas Manchester United, Kakang Rudianto justru tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang. Hal ini tentu menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Bagaimana mungkin pemain yang bisa meredam serangan klub elite Premier League tak mendapat tempat di skuad merah putih? Di sisi lain, Malik Rizaldi yang juga tampil di laga ini tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Masuk pada menit ke-83, pemain Persebaya Surabaya ini tidak memiliki banyak waktu untuk memberikan kontribusi maksimal. ESPN pun tidak memberikan penilaian khusus terhadapnya karena dianggap tidak memiliki momen berarti dalam laga tersebut. Ini tentu berbeda jauh dengan Kakang yang hanya bermain belasan menit lebih lama, namun mampu mencatatkan performa yang solid dan diperhitungkan oleh media internasional. Kisah Kakang Rudianto ini menjadi refleksi bahwa potensi pemain muda Indonesia sudah mulai dilirik dunia. Keberaniannya menghadapi Manchester United menjadi bukti bahwa kualitas pemain Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi ia datang dengan modal sebagai juara Liga 1 bersama Persib Bandung dan membawa semangat besar untuk berkembang. Lalu, bagaimana pendapat kamu, pecinta sepak bola tanah air? Apakah menurutmu Kakang Rudianto seharusnya mendapat tempat di skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Tiongkok dan Jepang? Apakah sudah saatnya pelatih memberikan kesempatan kepada pemain muda yang terbukti bisa bersaing di level internasional?
Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus pemain-pemain muda kita untuk terus berkembang dan bersinar di kancah dunia. Hasil drawing Piala Asia U23. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 baru saja diumumkan dan timnas Indonesia U23 harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Dalam hasil undian tersebut, skuad Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sorotan utama tentu tertuju pada laga melawan Korea Selatan bukan hanya karena mereka merupakan salah satu kekuatan besar di Asia, tetapi juga karena ada kisah emosional di baliknya. Ya, Korea Selatan adalah negara asal mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sukses mencetak sejarah bersama skuad muda merah putih di turnamen sebelumnya. Hal ini memberikan nuansa emosional dan tantangan tersendiri bagi para pemain Indonesia. Situasi ini jelas bukan hal yang mudah. Menghadapi Korea Selatan yang memiliki tradisi sepak bola kuat dan infrastruktur pembinaan yang jauh lebih matang, Garuda Muda perlu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Apalagi Korea Selatan saat ini menjadi salah satu unggulan kuat dari pot pertama bersama negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Uzbekistan. Dibandingkan dengan Laos dan Makau, duel melawan tim negeri ginseng akan menjadi laga paling krusial yang bisa menentukan nasib Indonesia di turnamen ini. Apakah mampu menjadi juara grup dan lolos otomatis ke putaran final, atau harus puas berjuang sebagai runner-up terbaik? Namun bukan berarti peluang Indonesia tertutup rapat. Ada secercah harapan jika skenario menjadi juara grup gagal tercapai. Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos sebagai salah satu dari 4 runner-up terbaik dari total 11 grup yang ada. Tapi syaratnya tidak main-main. Selisih gol akan menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Karena itu laga melawan Laos dan Makau harus dijadikan ajang pembuktian. Garuda Muda wajib tampil habis-habisan dan mencetak gol sebanyak mungkin agar bisa bersaing dalam klasemen runner-up terbaik dengan bekal produktivitas gol yang meyakinkan. Pertandingan melawan Korea Selatan nanti juga bisa menjadi ajang pembuktian mental dan kemampuan taktikal pelatih Gerald Vandenburg. Dengan lawan sekelas Korea Selatan, strategi yang matang dan eksekusi yang disiplin mutlak diperlukan. Namun, jika kita melihat sejarah pertemuan terakhir di Piala Asia U20 2024 lalu, Indonesia mampu memberi kejutan. Kala itu timnas Indonesia yang masih diasuh Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Korea Selatan 2-2 dalam waktu normal dan kemudian menang melalui drama adu penalti. Momentum dan semangat dari pertandingan tersebut bisa menjadi suntikan moral tersendiri bagi para pemain. Publik pecinta sepak bola tanah air tentu berharap banyak dari penampilan Garuda Muda kali ini. Apalagi dengan status Indonesia sebagai salah satu tuan rumah grup, dukungan penuh dari supporter akan menjadi kekuatan tambahan di lapangan. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana para pemain mampu menjaga fokus, konsentrasi, dan semangat juang selama 90 menit penuh di setiap pertandingan. Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal dalam persaingan ketat memperebutkan tiket ke putaran final. Sekarang giliran Anda sebagai pecinta sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan. Bagaimana pendapatmu tentang hasil drawing kali ini? Apakah timnas Indonesia U23 bisa mengulangi kejutan seperti di Piala Asia sebelumnya? Apakah peluang sebagai runner-up terbaik masih realistis? Tulis opini dan harapanmu di kolom komentar. Mari kita ramaikan dukungan untuk Garuda Muda menuju Piala Asia U20 2026. Presiden FIFA tiba-tiba kirim surat. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah euforia dan fokus penuh timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiba-tiba dunia sepak bola tanah air dikejutkan oleh kabar istimewa. Bukan dari tim nasional, melainkan datang dari klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Sosok yang mengirim kabar ini bukan sembarangan Presiden FIFA sendiri. Gianni Infantino menyampaikan surat pribadi berisi ucapan selamat langsung kepada Persib Bandung atas keberhasilan mereka menjuarai Liga 1 musim 2024-2025.
Surat dari orang nomor 1 di FIFA tersebut dipublikasikan oleh akun resmi Instagram Persib Bandung dan langsung menuai pujian serta rasa bangga dari para pendukung setia Maung Bandung. Dalam surat tersebut, Gianni Infantino secara khusus menyampaikan apresiasinya atas perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Persib sepanjang musim. Tim ini berhasil menempati puncak klasemen akhir dengan raihan 69 poin dari 34 laga, sebuah pencapaian gemilang yang tak mudah diraih di tengah ketatnya persaingan Liga 1 musim ini, terutama menghadapi tekanan dari Dewa United sebagai pesaing terdekat. Gianni Infantino menuliskan bahwa apa yang telah ditorehkan Persib adalah hasil dari kerja keras, komitmen, dan dedikasi seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, staf, hingga manajemen klub. Ia juga menyebut gelar ini sebagai pencapaian penting dan luar biasa yang patut dirayakan bersama. Dalam suratnya, Infantino tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Indonesia dan seluruh pihak yang turut mendukung perkembangan sepak bola di tanah air. Ia bahkan menyatakan harapan untuk bisa segera bertemu kembali dalam kesempatan mendatang, sebuah sinyal positif yang memperlihatkan betapa nama Persib telah mencuri perhatian di panggung sepak bola internasional. Respons dari pihak Persib Bandung pun penuh kebanggaan. Mereka menganggap surat dari Presiden FIFA ini bukan hanya sekadar ucapan selamat, melainkan bentuk nyata dari apresiasi global terhadap perjuangan klub dan perkembangan sepak bola Indonesia. Sebuah apresiasi global untuk pencapaian Persib di musim ini, tulis akun resmi klub, menegaskan bahwa ini bukan hanya kemenangan untuk Persib, tapi juga untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Yang menarik, momen kiriman surat ini datang berbarengan dengan konsentrasi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan 2 laga penting. Dalam suasana yang biasanya dipenuhi ketegangan dan fokus jelang pertandingan berat, munculnya surat dari FIFA untuk klub lokal membawa nuansa berbeda kebanggaan yang mendalam bahwa klub Indonesia kini mendapat perhatian khusus dari dunia. Tentu saja, hal ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini pertanda bahwa klub-klub Indonesia mulai diperhitungkan secara global? Akankah keberhasilan Persib menjadi pemicu semangat bagi tim nasional dalam menghadapi laga penting melawan Cina dan Jepang nanti? Atau mungkin surat dari Presiden FIFA ini menjadi titik balik agar perhatian terhadap kompetisi domestik dan pembinaan klub semakin serius? Bagaimana menurut kamu, pecinta bola sejati? Apakah kamu bangga dengan pencapaian Persib Bandung? Apakah kamu melihat ini sebagai sinyal positif untuk masa depan sepak bola Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tiga pemain Timnas Indonesia belum gabung TC di Bali. Kabar terbaru dari pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia di Bali menyebutkan bahwa hingga hari keempat pelaksanaan masih ada 3 pemain yang belum bergabung bersama skuad. Ketiga nama tersebut adalah pemain naturalisasi yang sudah cukup dikenal publik sepak bola tanah air, Maarten Paes, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Ketidakhadiran ketiganya tentu menjadi perhatian, terutama mengingat betapa pentingnya 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera dihadapi Timnas Indonesia. Maarten Paes, kiper yang saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer dalam kurung MLS, belum bisa meninggalkan klubnya lantaran masih terikat jadwal pertandingan. Berdasarkan informasi, Paes baru akan bergabung dengan tim Merah Putih usai pertandingan FC Dallas kontra Philadelphia yang digelar pada tanggal 1 Juni mendatang. Ini berarti Paes akan tiba lebih lambat dibanding rekan-rekannya yang sudah lebih dulu bergabung di Bali. Meski demikian, kehadiran Paes tetap sangat dinantikan mengingat performa apiknya di bawah mistar gawang selama ini. Sementara itu, Kevin Dix juga belum bisa meninggalkan klubnya FC Copenhagen karena harus menjalani pertandingan penting final Piala Denmark 2024/2025. Laga final ini digelar pada Kamis malam 29 Mei dan jika timnya menang, Dix akan mengunci gelar juara kedua musim ini setelah sebelumnya sukses menjuarai Liga Denmark. Kondisi ini tentu menjadi dilema bagi pelatih Patrick Kluivert. Karena di satu sisi ia menginginkan pemain terbaiknya berkumpul lebih awal. Namun di sisi lain Dix masih harus menyelesaikan tanggung jawab di level klub. Situasi berbeda dialami oleh Sandy Walsh. Bek kanan yang memperkuat klub di Liga Jepang tersebut saat ini tengah menjalani proses pemulihan cedera.
Karena itu Sandi belum bisa hadir di Indonesia dan masih fokus menjalani program penyembuhan di Jepang. Absennya Sandi memang cukup disayangkan, terutama karena posisinya sebagai bek kanan cukup krusial dalam skema permainan timnas. Namun keputusan untuk fokus pemulihan adalah langkah tepat agar pemain bisa kembali dalam kondisi terbaik tanpa risiko cedera kambuhan. Dengan belum bergabungnya 3 pemain tersebut artinya sudah 29 dari total 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert yang sudah merapat ke Bali. TC kali ini menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni melawan Tiongkok dan Jepang. Kedua laga ini sangat menentukan posisi Indonesia di grup. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, hanya terpaut 3 poin dari Tiongkok di posisi ketiga. Melihat pentingnya pertandingan yang akan datang, para pendukung tentu berharap agar seluruh pemain bisa segera bergabung dan memaksimalkan waktu persiapan yang ada. Chemistry antar pemain, kebugaran fisik, dan pemahaman taktik dari pelatih akan sangat menentukan hasil akhir nanti. Apalagi lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Jepang dikenal sebagai raksasa Asia, sementara Tiongkok menjadi pesaing langsung Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, bagaimana menurut kamu sobat sepak bola Indonesia? Apakah absennya Paes, Dix, dan Sandi bisa mempengaruhi persiapan timnas Indonesia? Apakah waktu yang tersisa cukup untuk membentuk kekompakan tim sebelum menghadapi 2 lawan tangguh tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa beri semangat untuk Garuda. Beckham Putra ungkap pesan Hoda usai gabung timnas Indonesia. Kehadiran Beckham Putra di pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali menjadi sorotan menarik menjelang 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda milik Persib Bandung itu datang sebagai pemain terakhir yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Meski datang belakangan, semangat Beckham justru begitu menyala. Ia membawa semangat baru dan juga pesan penting dari pelatih klubnya, Bojan Hodak, yang sangat percaya pada potensi sang pemain. Beckham mengungkapkan bahwa pelatih Bojan Hodak memberikan pesan penuh dukungan sebelum dirinya berangkat bergabung dengan skuad Garuda. Dia titip pesan ke saya untuk bekerja keras dan jangan takut. Dia bilang kamu punya kemampuan yang bagus, ujar Beckham melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Pesan sederhana namun bermakna itu menjadi bekal mental yang kuat bagi pemain berusia 23 tahun ini yang sedang melangkah ke panggung tertinggi sepak bola nasional. Panggilan ke timnas senior ini memang menjadi yang pertama bagi Beckham. Sebelumnya, ia telah malang melintang bersama skuad kelompok umur seperti U19, U22, hingga U23. Namun panggilan kali ini jelas berbeda. Ia berada di antara para pemain terbaik tanah air, termasuk para diaspora, yang selama ini memperkuat klub-klub Eropa. Pengalaman ini bukan hanya soal latihan atau pertandingan, melainkan juga pembelajaran berharga yang ingin ia serap sebanyak mungkin. Dalam pernyataannya, Beckham tidak ragu mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Tentunya ingin dapat pelajaran berharga dari Coach Patrick, staf, dan kawan-kawan untuk saya. Saya masih muda dan harus banyak belajar, ucapnya dengan rendah hati. Sikap seperti inilah yang membuat banyak penggemar Persib dan Timnas Indonesia menaruh harapan besar pada perkembangan Beckham ke depan. Kebahagiaan Beckham semakin lengkap karena ia datang ke TC dengan modal besar, keberhasilan membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1 secara back-to-back. Ia menjadi satu-satunya wakil Maung Bandung di skuad kali ini, sebuah kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan klub yang membesarkannya. Tentunya jadi suatu kebanggaan untuk saya sendiri karena bisa dipanggil ke timnas. Kita tahu pemain timnas banyak diaspora, jadi ini pembelajaran untuk saya dari mereka. Semoga saya bisa memberi yang terbaik, ungkap Beckham dengan penuh semangat. Kini sorotan tertuju pada langkah pertama Beckham di timnas senior. Apakah ia mampu menunjukkan performa menjanjikan dan mencuri perhatian Patrick Kluivert? Bagaimana peran pelatih Bojan Hodak membentuk mentalitas Beckham hingga siap bersaing di level tertinggi? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis Beckham akan jadi bintang baru timnas Indonesia? You better pray that I don't see your face
baru juga mendarat di Bali, Venezia langsung beri kabar mengejutkan ke Jay Itzes. Baru saja menjejakkan kaki di Bali untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia, Jay Itzes langsung disambut kabar besar yang tak bisa dianggap enteng. Bukan dari pelatih, bukan pula dari rekan setim, melainkan dari klubnya di Italia, Venezia. Di saat dirinya hendak memusatkan pikiran untuk laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Datang berita yang mengubah situasi Venezia resmi terdegradasi dari Serie A dan menyatakan akan menjual Itzes dalam bursa transfer musim panas ini. Jay Itzes sebenarnya datang ke Bali dengan semangat memimpin skuad Garuda seperti yang telah ia tunjukkan dalam laga-laga sebelumnya. Ia termasuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti TC jelang 2 pertandingan krusial yang bisa menentukan nasib Indonesia di pentas dunia. Namun, Jay termasuk pemain yang datang belakangan karena masih harus menyelesaikan urusan bersama Venezia, klub yang telah ia bela dengan penuh dedikasi di Italia. Di laga terakhir Serie A, Venezia menjamu Juventus dalam pertandingan penentuan hidup dan mati. Sayangnya, meski bermain di kandang sendiri, mereka harus menyerah dengan skor tipis 2-3. Jay sendiri tidak bermain karena skorsing akibat akumulasi kartu kuning, tetapi sebagai kapten, ia tetap hadir di tribun untuk memberikan dukungan moral kepada timnya. Hasil itu memastikan Venezia finish di posisi ke-19 klasemen dengan hanya 29 poin, terpaut 5 angka dari zona aman. Degradasi pun tak terhindarkan dan perubahan besar pun segera menyusul. Tak butuh waktu lama, media Italia seperti Corriere del Veneto dan Tutto Mercato Web segera mengabarkan bahwa Venezia akan melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad. Jay Itzes disebut menjadi salah satu dari 3 nama yang masuk daftar jual prioritas klub bersama Hans Nicolosi Caviglia dan Gaetano Oristanio. Sebuah keputusan yang logis mengingat Venezia harus menyesuaikan struktur gaji dan memperbaiki kekuatan tim di Serie B musim depan. Namun bagi Itzes pribadi, ini bisa menjadi momen penting dalam kariernya. Nama Jay Itzes sudah cukup lama dikaitkan dengan beberapa klub besar Serie A, mulai dari Inter Milan, AC Milan, hingga Juventus. Dengan usia baru 24 tahun dan pengalaman sebagai kapten di level klub serta timnas, Itzes tentu memiliki nilai jual tinggi. Bursa transfer musim panas nanti bisa menjadi batu loncatan besar untuknya menembus klub elite Eropa. Namun di balik segala kemungkinan itu, Jay kini harus mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke timnas Indonesia. Indonesia tengah berjuang untuk meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni mendatang menjadi krusial. Kemenangan akan hampir pasti membawa Indonesia melaju. Situasi makin menarik karena di laga lain Bahrain akan menghadapi raksasa Asia, Arab Saudi. Jika Bahrain gagal menang dan Indonesia menang atas Cina, maka Garuda akan mencetak sejarah. Di tengah dinamika karier dan tekanan internasional, Jay Itzes menghadapi tantangan besar sebagai pemimpin. Ia bukan hanya bertugas menjaga lini belakang timnas tetap solid, tetapi juga membawa mental juara dari Eropa ke dalam tim. Kepastian masa depannya di klub mungkin belum jelas, tetapi satu hal pasti, Jay Itzes adalah bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Jay Itzes sebaiknya bertahan di Italia atau mencoba tantangan baru di klub besar lainnya? Akankah ia mampu memimpin timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda terus terbang tinggi. Kata Ruben Amorim usai Manchester United dibikin malu ASEAN All-Stars. Kekalahan Manchester United dari ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada Rabu malam, 28 Mei 2025, menjadi pukulan telak sekaligus tamparan keras untuk skuad asuhan Ruben Amorim.
Dalam laga tur pra-Manchester United SIM yang seharusnya menjadi ajang pe-Manchester United-lihan moral dan promosi global, Setan Merah justru dipermalukan oleh tim gabungan dari Asia Tenggara dengan skor 1-0. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan tapi juga menambah daftar panjang kegagalan Manchester United sepanjang Manchester United SIM 2024-2025. Pelatih kepala Ruben Amorim pun akhirnya angkat bicara usai pertandingan. Dalam konferensi pers pasca laga, Amorim secara terbuka mengakui kelemahan timnya. Ia tidak berusaha mencari pembenaran, justru dengan jujur mengatakan bahwa tim asuhannya tampil lamban dan tidak menunjukkan mentalitas juara. Kami lamban. Kami harus bisa memenangkan setiap latihan dan pertandingan, bukan hanya sekadar tampil, tegas Amorim seperti dikutip dari situs resmi klub. Bukan hanya masalah performa teknis di atas lapangan, Amorim juga menyoroti padatnya jadwal tim yang baru saja menutup Manchester United SIM penuh tekanan di Premier League. Perjalanan jauh ke Malaysia setelah finish di posisi ke-15 klasemen Liga Inggris dan gagal total di Liga Eropa, jelas menguras fisik dan mental para pemain. Nah, Manchester United, Amorim tetap memprioritaskan profesionalisme. Yang terpenting adalah tidak ada pemain yang cedera. Beberapa memang dalam kondisi berisiko, tapi kami ingin menghormati para penggemar di Asia. Maka dari itu, se-Manchester United pemain tetap kami turunkan, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Mengenai kekalahan dari ASEAN All-Stars, Amorim tidak menyalahkan pemain secara personal. Ia menilai bahwa para pemain ASEAN tampil solid, rapi, dan bermain dengan semangat tinggi. Sebaliknya, skuadnya tampak kehilangan arah dan bermain tanpa intensitas. Kami seharusnya memenangi pertandingan ini, tetapi kami akan terus maju, lanjut Amorim dengan nada penuh evaluasi. Tak bisa di Manchester United kiri, hasil ini memperpanjang deretan hasil negatif Manchester United SIM ini. Tur yang seharusnya menjadi ajang pengembalian kepercayaan publik justru berubah menjadi bencana mini. Para fans pun kembali mempertanyakan arah proyek jangka panjang klub di bawah Amorim. Nah, Manchester United, sang pelatih memilih untuk menatap ke depan. Ia menegaskan bahwa tim akan melakukan perubahan besar menyambut Manchester United SIM baru Premier League. Ada banyak yang harus kami ubah dalam tim dan kami akan mengubahnya dengan penuh kepercayaan diri. Fokus kami sekarang adalah pertandingan pertama Premier League. Itu tujuan utama kami, tutupnya. Setelah Malaysia, Manchester United akan melanjutkan tur Asia ke Hong Kong pada Jumat 30 Mei mendatang. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Amorim untuk menutup tur dengan hasil positif dan mencoba mengobati luka akibat kekalahan dari ASEAN All-Stars. Tapi apakah kemenangan nanti bisa menghapus rasa malu yang sudah terlanjur viral di media sosial? Sulit dipastikan. Yang jelas, suara-suara kekecewaan dari para fans terus bergema. Pertanyaan besar pun Manchester United muncul, apakah Ruben Amorim masih sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United bangkit dari keterpurukan? Atau apakah manajemen klub perlu mempertimbangkan perubahan lebih cepat sebelum se-Manchester United-nya terlambat? Bagaimana menurut kalian para penggemar sepak bola? Apakah Ruben Amorim layak diberi waktu lebih lama? Atau kekalahan dari tim ASEAN All-Stars ini adalah pertanda bahwa era baru Manchester United justru semakin tenggelam? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.